SMP Negeri 2 Binangun. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1992. Beberapa tahun terakhir, sekolah ini bergeliat untuk menunjukkan eksistensinya, ibarat remaja yang sedang aktif menunjukkan jati dirinya. Letak sekolah ini dapat dikatakan kurang strategis karena banyak diapit oleh sekolah negeri yang lain. Sekolah ini masih memiliki pekerjaan rumah untuk dapat menjadi sekolah pilihan bagi murid. Intake murid yang masuk ke SMP Negeri 2 Binangun rata-rata belum tinggi secara akademik. Namun, kami selalu yakin bahwa anak-anak kami memiliki potensi luar biasa di bidang yang lain, misalnya di bidang olahraga dan pramuka. Latar belakang sosial ekonomi murid kami mungkin sedikit berbeda dengan sekolah lain. 60% murid kami adalah penerima bantuan program Indonesia Pintar. Artinya, mayoritas memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Yang memprihatinkan, hampir 40% murid tidak tinggal bersama orang tua mereka. Ada yang tinggal dengan kakek nenek atau paman dan bibi, karena orang tua bekerja mencari nafkah di luar kota. Perhatian orang tua menjadi minim dan berpengaruh pada karakter murid. Pandemi COVID-19 yang berlangsung menjadikan pembelajaran jarak jauh suatu pilihan yang tak terelakkan. Tantangan besar bagi kami, baik guru maupun murid. Umpan balik termudah yang bisa dilihat guru dari proses PJJ adalah respon murid terhadap penugasan. Pada kenyataannya, respon murid terhadap tugas dari guru masih saja tersendat. Bahkan, sudah beberapa minggu PJJ berjalan, ada murid yang sama sekali belum mengumpulkan tugasnya. Apakah ada yang salah dalam praktek proses PJJ di SMP Negeri 2 Binangun ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka Debbie Sinta Dewi, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Binangun, Kabupaten Cilacap, yang kebetulan diberikan amanah di bagian standar proses di sekolah, mencoba melakukan tindakan reflektif. Tindakan reflektif tersebut untuk mengetahui terlaksananya PJJ yang selama ini telah berlangsung di SMP Negeri 2 Binangun. Caranya yaitu dengan menyebarkan angket secara online kepada peserta didik. Angket tersebut digunakan untuk meng-cross-check kebenaran informasi tentang kendala yang dihadapi murid selama PJJ, serta untuk menguak latar belakang kondisi murid yang dapat mensupport berlangsungnya PJJ. Angket yang telah disebarkan melalui grup WA kelas oleh masing-masing wali kelas akhirnya mendapatkan respon sekitar 67% dari keseluruhan jumlah murid di SMP Negeri 2 Binangun. Hasil analisis respon dari murid menunjukkan kebenaran informasi awal yang diperoleh. Hampir separuh responden mengalami kesulitan sinyal dan seringkali kehabisan kuota dalam kegiatan PJJ. Sekitar 40% responden tidak mendapat pendampingan dari orang dewasa ketika belajar di rumah. 53% mengaku kesulitan memahami materi dan sekitar 30% mengeluhkan banyaknya penugasan. Selain itu, sekitar 84% responden mengaku lebih memilih penggunaan aplikasi WhatsApp dalam pembelajaran, serta 65% juga memilih WhatsApp sebagai aplikasi dalam pengumpulan tugas. Berdasarkan hasil angket tersebut, maka kemudian dibuatlah kesepakatan bersama seluruh guru dan murid yang kemudian berlaku di SMP Negeri 2 Binangun. Kesepakatan tersebut mencakup dua hal. Yang pertama, murid mengerjakan tugas satu mata pelajaran dalam satu hari. Yang sebelumnya, biasanya jadwal pelajaran berlaku di satu hari ada 2 mata pelajaran dan kedua mata pelajaran itu memberikan tugas masing-masing. Namun, melihat angket yang masuk, maka kemudian dibuat kebijakan agar siswa tidak terbebani, maka setiap satu hari hanya ada satu tugas dari satu mata pelajaran yang pemberiannya berselang. Misalkan di minggu pertama tugas diberikan oleh mata pelajaran di jam pertama, kemudian minggu berikutnya tugas diberikan oleh mata pelajaran di jam kedua. Hal ini dilihat dari
Respon peserta didik yang mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran serta tidak adanya pendampingan oleh orang tua. Nah, berdasarkan intake yang memang juga masuk ke SMP Negeri 2 Binangun, maka kemudian disepakatilah poin pertama ini. Kemudian untuk yang kedua, murid mengumpulkan tugas melalui WA guru mata pelajaran. Sebelumnya, murid mengumpulkan tugas melalui perwakilan kelompok yang datang ke sekolah secara luring. Namun ternyata cara ini belum terlampau efektif. Maka kemudian dicobalah pengumpulan tugas melalui WA secara langsung kepada guru mata pelajaran seperti respon yang sudah diisikan oleh peserta didik dalam angkat. Hasil dari pelaksanaan kesepakatan bersama tersebut dapat kita simak dalam testimoni oleh guru maupun siswa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiati, guru SMP Negeri 2 Binangun yang dalam tahun pelajaran ini mengajar mata pelajaran IPS di kelas 9. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh yang saya alami saat ini memang banyak sekali kendala yang dijumpai. Sebagai contoh untuk tugas-tugas yang awal-awal itu kita mengumpulkan tugasnya atau pemberian tugasnya itu setiap hari 2 mata pelajaran, dan hari itu juga diberikan tugas untuk siswa. Tapi dalam kenyataannya, karena ini juga pengaruh intake dari siswa-siswi SMP 2 Binangun mungkin ya, jadi ini berpengaruh sekali pada pembelajaran jarak jauh. Apalagi dengan yang tadi saya kemukakan, untuk tugas setiap harinya 2 mapel, ternyata dalam perkembangannya itu anak-anak susah untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Kemungkinan karena memang terlalu menumpuk atau bagaimana, akhirnya yang terlaksana hanya memang beberapa anak saja yang berhasil untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, dengan pengalaman yang dijumpai seperti itu, akhirnya dicoba dengan cara lain, yaitu dengan tugas-tugas yang setiap minggunya itu berbeda. Misalnya untuk minggu ini itu diberikan tugas yang jam pertama saja. Kemudian yang jam keduanya itu hanya nge-share materinya. Nah, untuk yang minggu berikutnya itu dibalik. Jadi untuk yang jam pertama itu Bapak Ibu guru hanya memberikan pembelajaran jarak jauh, memberikan materi. Kemudian untuk yang jam keduanya itu yang memberikan tugas-tugas. Nah, dengan cara yang seperti tersebut kami sebutkan tadi, itu untuk pengumpulannya melalui ketua kelompok, di mana setiap kelasnya itu terbagi, ada yang 5, ada yang 6 kelompok, tergantung dari jumlah siswanya itu. Jadi per kelompoknya paling tidak 5 orang. Nah, mereka mengumpulkan tugasnya itu lewat ketua kelompok. Kemudian ketua kelompok itu yang mengumpulkan secara luring ke sekolah. Itu yang dilaksanakan pada awal-awal. Tapi kenyataannya untuk siswa sendiri tidak semuanya bisa mengumpulkan secara luring. Nah, dicoba dengan yang cara benar-benar itu daring. Jadi untuk tugas-tugasnya yang semula tadi lewat luring itu kemudian dialihkan dengan cara yang lain, yaitu melalui WA. Nah, dengan WA ini untuk materi itu kita menggunakan cara yang kedua tadi. Jadi untuk penyampaian materi setiap harinya itu tetap 2 mapel, kemudian tugasnya setiap harinya hanya
satu mapel. Adapun cara pengumpulannya itu melalui WA pribadi Bapak Ibu Guru. Nah, dengan cara pengumpulan yang melalui WA ternyata ada perubahan dari yang tadinya anak tersebut tidak mengumpulkan, itu ternyata lewat WA pribadi Bapak Ibu Guru itu anak-anak kemudian mengumpulkan. Nah, dengan cara seperti itu walaupun tidak semuanya, mungkin ya ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan, tapi dengan cara seperti ini itu anak-anak mengumpulkan, akhirnya Bapak Ibu Guru bisa berkonsultasi, berkomunikasi langsung dengan anak-anak untuk anak-anak tersebut bisa mengumpulkan. Ternyata yang dilaksanakan seperti itu, alhamdulillah anak-anak itu ada respon melalui WA ternyata lebih menarik bagi siswa. Itu yang saya alami untuk pembelajaran jarak jauh saat ini. Jadi dengan adanya angket yang diserahkan kepada siswa-siswi itu ternyata anak-anak itu lebih tertarik dengan pengumpulan tugas-tugas yang melalui WA pribadi Bapak Ibu Guru. Itu yang dilaksanakan di sekolah kami ya, dan itu yang saya alami sendiri untuk pembelajaran saat ini. Demikian tadi untuk testimoni dari pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di sekolah kami. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti bisa dilaksanakan cara-cara yang lebih menarik lagi oleh siswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, dan kami juga berharap semoga pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Dwi dari kelas 8A SMP Negeri 2 Binangun. Pembelajaran jarak jauh yang selama ini telah berlangsung membuat kami para siswa sedikit bingung dalam mengikuti pembelajaran. Tugas-tugas yang disampaikan Bapak Ibu Guru memerlukan waktu yang lebih bagi kami untuk mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu. Pada saat pengisian angket, kami memang berharap ada pengurangan beban tugas tiap hari. Sebelumnya, tiap hari kami belajar 2 mata pelajaran, dan kedua pelajaran tersebut ada tugas yang harus diselesaikan. Karena kami harus belajar mandiri terlebih dahulu, terkadang tugas tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari, dan akhirnya menumpuk. Alhamdulillah sekarang ada kebijakan 1 hari 1 tugas, sehingga kami lebih fokus dan bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain itu, pengumpulan tugas lewat WA langsung kepada guru memudahkan kami. Pada pengumpulan tugas melalui gadget, kami sering terkendala sinyal. Sebelumnya, pada pengumpulan tugas secara luring, kami harus datang ke sekolah, sementara jika langsung melalui WA tentunya lebih praktis. Demikian testimoni dari saya mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 2 Binangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada murid memang harus senantiasa dipikirkan dan direalisasikan. Guru tidak boleh egois, memaksakan suatu pembelajaran yang ideal bagi murid. Segala latar belakang permasalahan harus dikaji terlebih dahulu untuk menentukan langkah-langkah perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan pernah lupakan prinsip-prinsip dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam proses pendidikan. Salah satunya adalah keberpihakan kepada murid. Salam dan bahagia.